Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati Khadimul Madrasatul Ilmu Pondok Pesantren Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia, yakni Al-Ustadz Riyatman Permana SPD Al-Bantani. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan hidupnya, ilmunya dan rezekinya, dan dikabul segala hajatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabiullah tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salamnya pun terlimpah curahkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan tabi'in-tabi'atnya, serta kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma oleh beliau kelak di yaumil qiyamah. Sahabat surga rahimakumullah, izinkanlah Al-Fakir untuk bertausiah atau bermuhadharah dalam kitab Fadilah Amal. Hadis ke-22 yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarkannya di antara mereka, melainkan diturunkan ke atas mereka sakinah. Rahmat merayami mereka, para malaikat mengurumi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Hadis ini menerangkan keutamaan khusus madrasah-madrasah dan pondok-pondok pesantren yang memiliki berbagai kemuliaan. Setiap kemuliaan ini memiliki derajat sangat tinggi, sehingga jika seseorang menghabiskan umurnya untuk mendapatkan satu kemuliaan saja, itu pun masih murah dan sangat banyak nikmat yang diperolehnya. Khususnya keutamaan yang terakhir, yaitu akan disebut-sebut di majelis Allah, dan disebutnya nama kita di majelis kekasih kita merupakan nikmat yang tak bisa dibandingkan dengan apapun. Mengenai turunnya sakinah telah banyak disebutkan dalam berbagai riwayat. Ulama hadis telah banyak menjelaskan penafsirannya, tetapi tidak ada pertentangan di antara perbedaan mereka, bahkan jika disatukan atau memiliki maksud yang sama. Ali radhiyallahu anhu menafsirkan sakinah adalah sejenis udara khusus yang mempunyai wajah seperti wajah manusia. Sudi radhiyallahu anhu berpendapat bahwa sakinah adalah nama sejenis makhluk di surga yang terbuat dari emas yang digunakan untuk mencuci hati para nabi. Sebagian ulama mengatakan bahwa sakinah adalah suatu rahmat khusus. Tabrani radhiyallahu anhu mendukung para pendapat penafsiran sakinah sebagai perdamaian. Pendapat lain menyebutkan sakinah sebagai kewibawaan, dan lainnya lagi menafsirkan sakinah adalah malaikat. Selain itu masih banyak penafsiran lainnya. Hadis Ibnu Hajar radhiyallahu anhu menulis dalam Fathul Bari bahwa arti sakinah mencakup semua yang telah disebut di atas. Imam Nawawi radhiyallahu anhu menafsirkan bahwa sakinah adalah gabungan antara ketenangan, rahmat, dan lain-lainnya yang diturunkan bersama para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anzalallahu sakinatu alaihi," yang artinya maka Allah menurunkan sakinahnya ke atasnya. Quran surat At-Taubah ayat 9 halaman 40. Dalam ayat yang lain disebutkan, "Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin," yang artinya dialah yang menurunkan sakinah di dalam hati orang-orang beriman. Quran surat Al-Fat ayat 48 halaman 4. Fi sakinatum mir rabbikum, yang artinya di dalamnya terdapat ketenangan dari Rabbumu. Quran surat Al-Baqarah ayat 2 halaman 248. Ternyata banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis
yang menyebutkan kabar gembira itu. Diriwayatkan dalam kitab Ihya bahwa Ibnu Sauban radhiyallahu anhu pernah berjanji kepada saudaranya bahwa ia akan berbuka saum bersama, tetapi ternyata ia baru tiba keesokan paginya. Ketika saudaranya menanyakan penyebab keterlambatannya, Ibnu Sauban menjawab, "Seandainya bukan karena janjiku kepadamu, tentu aku tidak akan membuka rahasia keterlambatanku ini." Kejadiannya adalah sebagai berikut. Tanpa disengaja aku telah terlambat hingga waktu Isya. Setelah sholat Isya, aku merasa bahwa aku harus sholat witir, karena aku tidak tenang jika kematian datang pada malam itu. Dan hal itu aku menjadi sisa tanggung jawabku. Ketika aku sedang membaca doa kunut, terlihat olehku sebuah taman surga hijau dipenuhi berbagai jenis bunga. Demikian asyiknya aku memandang taman itu sehingga tanpa terasa tibalah waktu subuh. Kisah seperti di atas juga telah banyak terjadi pada para alim ulama. Namun hal itu akan diperoleh jika telah terputus hubungan dengan segala sesuatu kecuali dengan Allah semata, serta dengan bertawajuh secara sempurna kepadanya. Mengenai malaikat yang datang mengelilingi, banyak riwayat yang menjelaskan hal itu. Dengan demikian juga mengenai kisah Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu telah banyak dijelaskan dalam kitab-kitab hadis, yaitu ketika ia sedang membaca Al-Quran, ia merasa ada segumpal awan mendekatinya. Ketika hal itu ditanyakan kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, "Itu adalah para malaikat yang datang untuk mendengarkan bacaan Al-Quran." Begitu banyak malaikat yang datang sehingga terlihat seperti kumpulan awan. Suatu ketika seorang sahabat merasakan ada awan yang mengelilinginya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Itu adalah sakinah, yaitu rahmat yang diturunkan ketika bacaan Al-Quran." Dalam Sahih Muslim. Hadis ini diriwayatkan dengan lebih jelas lagi dan kalimat terakhir dari hadis tersebut, "Man bata'a amaluhu lam yusri bihi nasabu." Yang artinya siapa yang karena kemaksiatannya menjauhkan ia dari rahmat Allah, maka kemuliaan keturunannya tidak dapat mendekatkan dirinya kepada rahmat Allah. Orang yang mulia nasabnya tetapi sering berbuat dosa dan maksiat tidak dapat disamakan di hadapan Allah dengan orang yang hina nasabnya. Tapi bertakwalah kepada Allah. Al-Quran menyebutkan, Inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Al-Hujurat ayat 49 halaman 13. Alhamdulillah, cuma itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya insan yang dhaif. Undur makalah wala tangdur makalah wa duai dina syiratul mustaqim. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.